Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Bagi Anda yang memiliki kartu merah putih seperti ini dan saldonya sudah tidak ada, nah Anda perlu simak penjelasan yang nanti akan saya sampaikan. Kira-kira kartunya perlu disimpan saja, ataukah diserahkan ke bank, ataukah dilakukan aktivasi, ataukah dibuang. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu dari masyarakat ini yang punya kartu seperti ini, kartu merah putih, tapi hingga saat ini saldonya sudah tidak ada lagi. Banyak yang tanya-tanya, ini harus bagaimana kartunya? Ini digimanakan kartunya? Apakah dibuang saja ataukah tetap disimpan? Kalau tetap disimpan kok tidak ada saldonya, mau dibuang kok masih eman-eman gitu ya Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini semoga nanti penjelasan yang akan saya berikan bisa memberikan sedikit pencerahan kepada Bapak Ibu semua. Bagi yang ingin tahu bagaimana penjelasannya, berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Ahmad Rizal Effendi. Dan sebelum kita memulai info kita kali ini, ada baiknya bagi Anda yang belum klik subscribe di video saya, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya ya Bapak Ibu. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Baik Bapak Ibu, sebenarnya video terkait kartu KKS ini sudah beberapa kali saya unggah di YouTube saya. Tapi memang penonton video saya itu katakan random. Artinya kemarin menonton, 2 hari tidak menonton. Katakan menonton lagi. Artinya informasi yang diperoleh itu kadang tidak lengkap. Karena infonya kan setiap hari saya mengupload video dan infonya berbeda-beda. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya mengakan upload lagi video ini. Jadi video ini saya sudah pernah sampaikan, tapi saya sampaikan lagi karena banyak yang belum paham. Jadi terkait kartu merah putih. Kartu merah putih seperti ini Bapak Ibu, silakan Anda cek kepunyaan Anda masing-masing. Saya kira yang menonton video saya ini ada yang kartunya masih ada saldonya. Kemarin masih cair, bahkan ada yang baru mendapat kartu ya. Ada yang sudah menerima kartu ini sangat lama dan sekarang saldonya sudah tidak ada. Pertama, bagi yang baru menerima kartu ya, ini saya sampaikan dulu bagi yang menerima kartu baru. Nanti saya sampaikan bagi kartu yang masih ada saldonya. Nanti terakhir saya sampaikan bagi kartu yang tidak ada saldonya. Yang pertama dulu Bapak Ibu yang baru menerima kartu ya, mungkin dari pencairan yang dulunya melalui pos atau melalui petugas Pak Pos diserahkan tunai, sekarang beralih menggunakan kartu. Saran saya ya tetap kartunya tetap disimpan ya, siapa tahu di tahap 2 nanti cair lagi, tetap disimpan Bapak Ibu ya. Dan bagi penerima kartu baru, saran saya untuk nomor PIN ya, nomor PIN ATM-nya jangan sampai ditulis di kartu ya. Karena apa? Karena nanti kalau kartunya jatuh, hilang, nanti ada yang menemukan, yang menemukan itu bisa jadi tahu PIN-nya, nanti akan masuk ke ATM mengambil uang Anda. Jadi hati-hati, nanti PIN-nya silakan ditulis di tempat lain atau bahkan silakan diingat-ingat ya untuk PIN ATM. Jadi bagi penerima kartu baru ya, kartu itu dari bank ya, dari bank yang mencetak adalah bank, silakan disimpan karena itu adalah media penyalur bansos. Berikutnya, bagi penerima kartu yang masih aktif ya, masih ada saldonya, tetap seperti biasa ya, tetap disimpan Bapak Ibu. Infonya masih sama. PIN-nya jangan sampai ditulis di kartu, saran saya. Dan juga jangan sampai kartunya itu diserahkan kepada orang lain yang tidak dikenal. Karena apa? Ya karena banyak sekali yang melapor ketika kartunya diserahkan orang lain saldonya berkurang. Ya bisa jadi diambil oleh oknum tertentu ya. Karena apa ya? Karena kartunya Anda serahkan, padahal kartu merah putih itu adalah milik Anda sendiri dan harus Anda simpan sendiri. Kalau cair ya Anda ambil sendiri. Biar jelas Bapak Ibu ya, biar jelas masuknya berapa, uang yang keluar sudah diambil berapa, itu biar jelas ya, gitu ya. Dan ini yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, yaitu terkait yang menerima kartu merah putih tapi sudah tidak ada saldonya. Jadi yang menerima kartu merah putih tapi sudah tidak ada saldonya, ini harus bagaimana kartunya? Apakah tetap disimpan? Apakah dibuang? Ataukah diberikan ke bank untuk aktivasi atau bagaimana? Jadi Bapak Ibu, terkait kartu merah putih ini berkali-kali saya sampaikan, ini adalah kartu ATM.
Jadi kartu merah putih KKS, kartu keluarga sejahtera itu merupakan kartu ATM ya. ATM, ya namanya ATM itu sebagai media penyaluran bansos. Misal Anda tercatat menerima bansos tapi dicatatnya dalam sistem Anda hanya mendapat 1 kali saja, misal gitu ya. Tetap nanti Anda akan diberikan kartu ATM untuk mengambil bansos itu. Ya, jadi kartu ATM itu sebagai alat salurnya. Kenapa kok tidak langsung disalurkan ke orangnya dalam bentuk cash? Nah, Bapak Ibu, terkait kartu ATM ini sebenarnya mempermudah. Artinya gini, berapapun jumlah yang disalurkan, Anda nanti akan bisa melihat yang ditransfer berapa, yang Anda ambil berapa. Kalau nanti disalurkan dalam bentuk tunai, banyak kesempatan tunai itu uangnya hilang, katakan tidak tahu kecantol di mana uangnya, yang seharusnya Anda dapat 1 juta yang diterima 800.000, kan ada potongan Bapak Ibu. Maka dari itu pemerintah pusat agar tindakan pemotongan itu tidak ada, maka diserahkanlah ATM agar Anda bisa tahu jumlah yang masuk berapa dan yang Anda ambil berapa, dan itu bisa terlacak menggunakan cetak rekening di bank. Jadi bisa kelihatan riwayat transaksinya, itu bisa terlihat dengan jelas, dan hal seperti ini meminimalkan dampak adanya pemotongan-pemotongan bansos gitu Bapak Ibu ya. Jadi pahami dulu itu adalah kartu ATM. Nah, namanya kartu ATM Bapak Ibu sifatnya ya hanya menerima dan hanya bisa melakukan penarikan. Jadi hanya menerima bansos dan menarik bansos gitu ya Bapak Ibu ya. Terkait keaktifan kepesertaan, nah keaktifan kepesertaan bansos itu tidak ditentukan dari ATM-nya, tidak ditentukan dari kartu merah putihnya. Jika memang bantuan Anda sudah tercoret ya, sudah tidak lagi cair dan Anda masih menyimpan kartu merah putih, nah itu dikembalikan lagi kepada Anda. Misal mau disimpan ya terserah Anda semua ya, tapi saran saya silakan disimpan saja, enggak apa-apa. Tapi misal Bapak Ibu, oh ini kalau saya simpan Mas, ini tiap hari saya lihat terus kartunya tapi tidak ada saldonya, itu seperti ada rasa gimana gitu ya. Nah nggak apa-apa, nanti kartunya kalau misal ditaruh di dompet dan kelihatan terus-menerus, nanti silakan dipindah entah di lemari atau mungkin di tempat yang tersembunyi gitu ya. Tapi saran saya jangan dibuang ya, karena apa? Siapa tahu ke depan itu akan ada survei-survei lagi. Misal ada petugas survei ataupun apa yang menanyakan, dulu pernah nggak dapat kartu merah putih ya? Ada nggak kartunya sekarang? Nah itu Anda bisa menunjukkan kartunya. Kalau hilang, katakan kalau hilang itu sebetulnya kan tidak disengaja, yaitu tidak masalah. Nah berikutnya Bapak Ibu, bagaimana sih cara mengaktifasinya? Sebenarnya Bapak Ibu, kartu merah putih itu tidak bisa diaktifasi ya, artinya tidak perlu diaktifasi ke bank. Misal Anda kartunya itu tidak ada saldonya, Anda tidak perlu repot-repot datang ke bank. Yang perlu diperbaiki Bapak Ibu ya, yang perlu diperbaiki agar nanti bantuannya cair lagi, itu sebenarnya kepesertaan Anda di sistem bansosnya. Kepesertaan Anda di sistem bansosnya. Jadi kalau nanti Anda memang secara ekonomi sangat layak menerima bansos karena masuk kriteria miskin atau miskin ekstrim ya, untuk rumah saja mungkin tidak punya, kendaraan tidak punya dan sebagainya, sebenarnya Anda bisa melakukan usul Bapak Ibu ya. Jadi langsung saja usul ke desa kelurahan atau dengan aplikasi cek bansos. Nah gitu, jadi itu yang perlu diperbaiki. Jika tidak cair ya diusulkan lagi. Kalau nanti suatu saat Anda cair lagi bansosnya, insya Allah nanti akan ada penerimaan kartu baru. Jadi kartu baru sebagai bukti Anda menerima bansos lagi gitu. Jadi gitu Bapak Ibu terkait kartu merah putih, sepertinya sudah jelas ya. Dan kalau Anda memperoleh informasi yang bermanfaat pada kesempatan kali ini, jangan lupa diklik jempolnya dan diklik subscribe bagi Anda yang belum. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya. Saya Haris undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.